Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisproko Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan baru yang berjudul Kutukan Foto Aisyah. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari kami. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ini adalah cerita urban legend di negara Malaysia. Cerita ini sangat terkenal, bahkan sangat menyeramkan. Cerita ini dipercaya akibat sesuatu karma atau kutukan. Mari kita dengarkan ceritanya. Kutukan Foto Aisyah adalah sebuah legenda cerita rakyat yang menakutkan dari Malaysia, yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang dengan begitu buruknya disiksa dan dibunuh oleh 4 pria keji, dan kini dia akan menagih pembalasan dendamnya dengan memberikan kutukan kepada setiap orang yang melihat fotonya. Aisyah merupakan gadis desa yang pemalu. Dia tinggal di sebuah desa kecil pada tahun 1984. Dia pindah ke Kuala Lumpur, ibu kota dari negara Malaysia. Aisyah kemudian menderita sebuah penyakit langka yang memaksanya takut jika harus difoto atau fotofobia. Matanya sangat sensitif dengan cahaya yang terang. Itu bisa mengakibatkan kepalanya menjadi sakit. Oleh karena itu, Aisyah selalu menggunakan kacamata yang gelap dan tidak pernah membiarkan seorang pun mengambil gambar fotonya. Lampu kilatan kamera saja bisa menyebabkan kepalanya sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Suatu hari di sebuah pabrik di mana Aisyah sedang bekerja mengadakan pesta yang memang rutin diadakan. Setiap orang di sana bersenang-senang dan Aisyah memutuskan melepas kacamatanya. Seorang di pesta itu memiliki sebuah kamera dan langsung mengambil sebuah gambar. Segera setelah lampu kilatan berkedip, Aisyah merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya pingsan di lantai. Dia menderita sebuah sakit kepala yang tak henti-hentinya dan mulut mengeluarkan buih busa dari mulutnya. Gadis malang itu menggeliat di lantai hingga mobil ambulan datang membawanya ke rumah sakit. Aisyah menghabiskan 3 hari di rumah sakit, terbaring dalam sebuah ruangan yang gelap. Pria yang mengambil fotonya waktu itu datang untuk mengunjunginya dan meminta permohonan maaf atas ketidaksengajaan yang setelah itu. Aisyah terpaksa berhenti bekerja. Dokter yang menanganinya memberikan beberapa obat-obatan dan menganjurkannya untuk beristirahat dalam waktu yang lama. Lalu dia akhirnya menghabiskan hari-harinya di rumah dan hanya keluar ketika malam hari karena sudah gelap untuk membeli makanan. Tuan rumahnya kemudian kasihan padanya dan mengizinkan Aisyah untuk tinggal di apartemennya tanpa harus membayar biaya sewa hingga dia cukup sehat untuk dapat pulang. Sebulan kemudian Aisyah telah benar-benar pulih dan ini waktunya dia melakukan perjalanan kembali ke kampung halamannya. Malam itu setelah hari sudah gelap, Aisyah meninggalkan rumah itu dan berjalan ke sebuah stasiun bus. Dalam perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan jalan raya dan 4 orang pemuda keluar dari sana. Mereka menghadang langkah Aisyah dan ketika itu dia hendak melarikan diri dari mereka. Mereka menangkap
menyeretnya masuk ke dalam mobil. Keempat pria itu menculiknya dan membawa ke sebuah rumah kosong di sekitar pinggiran kota. Mereka mengikat tangan dan kakinya pada sebuah kursi. Kemudian salah satu dari pemuda tadi mengeluarkan pisau dan mengoyak-ngoyak pakaian Aisyah. Aisyah menangis dan memohon agar mengasihani dirinya. Tapi para pemuda itu hanya tertawa melihatnya. Mereka mulai memukuli dan menyiksanya dengan kasar. Salah seorang dari mereka lalu mengeluarkan sebuah kamera untuk mengambil beberapa gambar. Aisyah memohon agar tidak mengambil gambarnya dan mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki suatu kondisi yang jarang ditemukan yang membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya. Pria-pria itu mengajukan permohonannya dan mulai memotret beberapa gambar. Segera setelah kilatan lampu kamera itu berkedip, Aisyah terserang oleh sakit kepala yang hebat. Kepalanya berdenyut-denyut dan dia menjerit kesakitan. Para pemuda itu masih memukul-mukulnya dan setelah itu mengambil gambarnya. Tiap kali lampunya berkelilap, dia merasa kepalanya seperti mau meledak. Darah mulai mengalir keluar dari hidung, telinga, dan matanya. Setelah menderita sekitar lebih dari 4 jam, Aisyah dalam keadaan sakit yang teramat sangat dan sudah tidak mampu lagi bergerak. Dia masih terikat di tempatnya. Pria-pria keji itu lalu membopongnya keluar dan masuk kembali ke dalam mobil dengan melemparnya ke dalam bagasi. Mereka melaju ke sebuah jembatan dan memberitahu dirinya bahwa mereka akan melemparnya masuk ke sungai dan membiarkannya tenggelam. Hanya beberapa saat sebelum mereka melemparnya ke dinginnya air sungai itu, Aisyah menjerit dengan keras, "Siapapun yang melihat gambarku tanpa seizinku, aku akan memberikan kutukan kepadanya." Mereka dalam mimpinya dengan sakit yang sama yang aku alami. Aku bersumpah aku akan memberikan kutukan itu walau aku telah mati. Penderitaan akan hinggap kepada siapa yang melihat gambarku. Keesokan paginya, keempat pemuda itu pergi ke sebuah konter untuk mencetak foto untuk mendapatkan gambar yang telah mereka ambil. Mereka memberi penjaga yang berada di belakang konter beberapa uang dan mengancamnya untuk tetap diam mengenai isi dari foto-foto itu. Ketika para pemuda itu melihat hasil foto Aisyah yang merana dan tanpa harapan dan tersiksa, mereka mulai tertawa terkekeh-kekeh. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi terjerembab dan menabrak sebuah pohon. Salah satu cabang dari pohon itu menembus masuk ke jendela mobil dan menghantam tepat di kepala pengemudi dan membunuhnya seketika. Orang kedua dibawa rumah sakit namun tewas pada sore harinya karena pendarahan di bagian dalam tubuhnya. Orang ketiga selamat dari tabrakan maut dan tengah hanya cedera ringan. Setelah melilit perban pada lukanya, dokter lalu mengizinkannya untuk pulang. Dalam perjalanan ke rumahnya, pria itu terpleset dan jatuh ke sebuah galian. Jatuh ke dasar hingga salah satu kakinya patah dan tidak dapat untuk memanjat naik kembali. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Ketinggian air mulai naik dengan dalam lubang itu dan pada akhirnya menenggelamkan pria itu. Pria keempat tidak mendapati cedera apapun dan langsung bisa pulang ke rumahnya. Malam itu ketika tengah berbaring di ranjangnya, dia bermimpi Aisyah datang kepadanya dan menghantam kepalanya dengan sebuah tongkat. Ketika terbangun, dia merasakan sakit yang teramat sangat di kepalanya. Rasa sakit itu kian bertambah hingga dia sendiri tidak dapat menahannya. Dia merasa
Pikirannya seperti akan hilang dan mulai menusuk-nusuk kepalanya dengan sebuah garpu. Dia mulai menyesal akan apa yang telah dia lakukan dan merasa telah dikutuk oleh Aisyah. Dia lalu pergi ke sebuah kantor polisi terdekat untuk menyerahkan dirinya di sana, memberitahu semua apa yang telah dilakukan terhadap Aisyah malam itu. Sebuah foto-foto yang dia ambil diserahkan kepada pihak kepolisian. Pria itu lalu ditahan dan dimasukkan ke dalam sebuah sel. Sementara polisi mulai mencari jasad Aisyah. Pria itu akhirnya meninggal dalam penjara. Dia menghabisi hidupnya sendiri dengan menghantamkan kepalanya ke tembok hingga tengkorakannya pecah. Dia tidak mampu menahan sakit kepala yang tak terkira itu lebih lama lagi. 2 hari kemudian, tubuh tak bernyawa Aisyah muncul dan mengapung di permukaan sungai. Jasadnya lalu dibawa ke kamar mayat, di mana mereka mengidentifikasi sidik jari dan melakukan otopsi. Dokter yang melakukan otopsi itu lalu mengambil sebuah gambar dari jasad Aisyah sebagai bukti. Namun ketika sekejap lampu kamera itu menyala, dia terkejut melihat mata Aisyah mendadak tertutup. Tidak lama setelah itu, dokter itu ditemukan meninggal karena overdosis obat penahan sakit. Siapapun yang melihat foto otopsi itu juga dilaporkan mengalami mimpi buruk dan sakit kepala yang hebat. Tak lama mereka kemudian meninggal dengan cara yang misterius. Akhirnya pihak kepolisian memusnahkan hampir semua foto-foto itu. Mereka juga berusaha menjaga kerahasiaan kasus ini dari masyarakat. Tapi rumor kutukan Aisyah sudah mulai beredar seputar Malaysia. Beberapa dari foto-foto otopsi Aisyah kemudian bocor dan terpajang di internet. Katanya siapapun yang melihat gambar-gambar itu akan menemui hantu Aisyah dalam mimpinya. Dan ketika mereka bangun, mereka akan mengalami sakit kepala yang kronis dan tak henti-hentinya. Gambar jasad Aisyah akan menghantui kemanapun mereka pergi. Dimanapun mereka menoleh, gambar Aisyah akan hadir di depan matanya. Untuk menghindari kutukan Aisyah, jangan mencoba mencari gambarnya di internet. Jika kamu tidak sengaja melihat sekilas gambar-gambar itu, jangan menatap langsung di kedua matanya. Jangan kirim gambar-gambar itu ke siapapun. Jika kamu melakukannya, itu berarti kematian pasti akan datang kepada mereka dan dirimu. Oke, sampai di sini dulu cerita pendek dari saya. Nantikan ke cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.